Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyya wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Salat beriring salam keharibaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kuliner PB yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang menyangka akan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, seperti munculnya wabah pandemi COVID-19 yang saat ini telah merambah ke seluruh dunia. Sebagai muslim dan mukmin, kita seharusnya waspada, karena kita telah membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi tidak seharusnya kita mengeluh. Bukankah sudah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita selama ini? Yang seharusnya kita lakukan saat ini bukanlah berkeluh kesah, tapi bagaimana kita bersikap atau berikhtiar dalam menghadapi musibah ini. Umara dan ulama menyarankan kita untuk work from home, study from home, banyak-banyak tinggal di rumah, social distancing atau jaga jarak, dan meningkatkan pola hidup sehat dan hemat. Sahabat kuliner Febi yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Di Indonesia, ancaman lonjakan angka kemiskinan akibat COVID-19 sudah di depan mata. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah dengan menerapkan pola hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam situasi dan kondisi apapun. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Demikian juga dengan tanggung jawab, malah akan semakin bertambah. Jika kita tidak pandai mensiasati, yang akan terjadi adalah kemiskinan dan kita akan hidup dalam serba kekurangan. Ada beberapa trik yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sederhana. Yang pertama tentunya adalah bijak dalam berbelanja. Berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan. Jangan mudah tergoda dengan iklan-iklan yang ada di media sosial. Langkah yang kedua tentunya adalah membuat anggaran belanja kebutuhan setiap bulan. Apabila kita telah membuat daftar anggaran, maka tentunya kita tidak akan berbelanja di luar daftar anggaran tersebut, sehingga belanja kita akan lebih terkendali. Yang ketiga tentunya adalah menghindari berhutang, apalagi hal-hal yang sifatnya konsumtif, karena hutang yang kita lakukan tentu akan kita bayar. Kewajiban membayar hutang itu mengakibatkan terganggunya arus anggaran yang harus kita sediakan. Dan keempat, tentunya tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Pengaruh yang dilakukan oleh orang lain ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media sosial. Karena itu kita perlu membatasi diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat, atau membatasi penggunaan media sosial yang membuat kita terpengaruh untuk melakukan pemborosan. Yang kelima, tentunya kita harus disiplin dan menguatkan niat kita
implementasi hidup hemat tidaklah semudah yang dijelaskan atau yang diucapkan. Tentunya ini membutuhkan kedisiplinan diri dan tekad yang kuat. Apabila kita hanya sekedar ingin hidup hemat tetapi kita tidak melakukannya dengan kedisiplinan dan tekad yang kuat, maka itu akan menjadi sia-sia. Sahabat kuliner yang berbahagia, sederhana tentunya tidak hanya dalam hal berbelanja. Sederhana juga harus kita terapkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Kita selama ini banyak menemukan orang-orang yang masalah yang sederhana bisa dibuat menjadi sulit. Nah, tentunya orang yang demikian bukanlah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu justru adalah orang-orang yang dapat menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang sulit, bukan sebaliknya mempersulit masalah-masalah yang sederhana. Sederhana tidak hanya dalam gaya hidup, bahkan dalam berpikir, berucap, bersikap, dan bertindak pun kesederhanaan sering kita abaikan. Ketika menghadapi suatu masalah misalnya, sebagian besar kita alih-alih menyelesaikan masalah tersebut, justru semakin mempersulit masalah. Karena pikiran, ucapan, sikap, serta tindakan kita tidak menyederhanakan masalah, justru merumitkan masalah. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwasanya orang yang bodoh itu adalah orang yang membuat masalah yang mudah menjadi rumit, sedangkan orang yang cerdas itu justru sebaliknya adalah orang yang mampu menyederhanakan masalah yang rumit. Sahabat kuliner Febi yang berbahagia, ada hal-hal positif yang dapat kita ambil dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Kita diajak untuk merubah perilaku kita selama ini, yang mungkin selama ini kita hidup boros. Pada saat ini kita harus menerapkan perilaku hidup sederhana, baik sederhana dalam mengkonsumsi maupun sederhana dalam berpikir dan bertindak. Yakinlah bahwasanya di balik musibah itu ada hikmah yang tersembunyi. Sebelum saya mengakhiri kultu pada hari ini, saya ingin mengajak seluruh pemirsa YouTube, terutama adik-adik yang akan melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi, ayo kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya juga ingin menghimbau untuk tetap work from home, stay at home, jaga jarak, jaga kesehatan, dan terapkanlah pola hidup sederhana. Faithfully, professional with integrity. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.